Perkenalkan, kami dari Ambalan Engku Putri, Pangkalan Mantanjung Pinang, gugus depan 04016. Saya Delima Zahra Syakila sebagai pensyarah. Saya Lutfiah Ulia sebagai tilawah. Saya Dayini Bazlin sebagai sari tilawah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana berbicara tentang cinta tanah air. Indonesia punya banyak pedoman untuk mengembangkan rasa nasionalisme. Kecintaan terhadap negara ini memang harus dipupuk agar memperkuat perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Cinta kepada bangsa selalu dimaknai melalui pengibaran sangsaka merah putih atau upacara bendera. Padahal tak hanya itu saja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Praja Muda Karana yang cinta bangsa dan moderasi beragama. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 66 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim aniqatulu anfusakum awikh ruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khaira ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung halaman, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Hadirin rahimakumullah, pada penafsiran ulama,
yaitu di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu. Terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya, manakala mereka dihadapkan pada Penderitaan, Ancaman dan gangguan. Berbagai kegiatan pramuka sangat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak muda. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan secara beregu atau berkelompok sehingga dapat mengembangkan kerjasama antar anggota. Dalam kegiatan itu, kepemimpinan anak muda pun diasah karena diberikan amanah menjadi ketua regu dan diharapkan dapat menjadi pemimpin yang memiliki sifat berani, bijaksana, dan adil kepada setiap anggota. Harapannya, bila sudah terjun ke dunia yang lebih luas, anak-anak dapat menumbuhkan rasa gotong royong yang tinggi dan membantu sesama. Gotong royong dan kerjasama ini juga termasuk bentuk cinta tanah air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam potongan surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tolong-menolong dalam ayat ini diartikan sebagai mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Gotong royong merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan penerapan Pancasila termasuk ke dalam bentuk cinta tanah air. Menurut Islam, cinta bangsa dan tanah air juga bisa dilakukan dengan penerapan moderasi beragama. moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini. Moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri dan menghormati penganut agama lain tanpa harus membenarkannya. Moderasi beragama sama sekali bukan pendangkalan akidah sebagaimana dimispersepsi oleh sebagian orang. Dalam konteks sosial budaya moderasi beragama, berbuat baik dan adil kepada yang berbeda agama adalah bagian dari ajaran agama. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم.
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasar agama. Semua sama di mata negara. Dalam konteks politik, bermitra dengan yang berbeda agama tidaklah menjadi masalah. Dalam konteks intra umat beragama, moderasi beragama tidak menambah dan mengurangi ajaran agama, saling menghormati dan menghargai jika terjadi perbedaan, apalagi di ruang publik dengan tetap mengacu pada kaedah-kaedah ilmiah. Cara beragama moderat seperti inilah yang selama ini menjaga kebinekaan dan keindonesiaan kita. Lalu, peran kita sebagai praja muda Karana untuk mewujudkan nilai cinta tanah air bisa dengan banyak hal. Seperti yang telah dijelaskan, bisa dengan melakukan kegiatan pramuka yang aktif dan banyak manfaatnya, atau dengan gotong royong serta mewujudkan moderasi beragama dengan tidak memaksa orang lain, tidak mengejek dan merendahkan agamanya, bahkan tidak toleransi terhadap perbedaan. Jalan-jalan ke ibu kota. Pulangnya lewat bandara. Wujudkan generasi berbangsa dan beragama Bersama kita Praja Muda Karana. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup syarahan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.